Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika saya buka kolom khusus untuk bertanya, ya, kolom khusus untuk bertanya lewat pesan WhatsApp di nomor tertentu, itu pertanyaan yang masuk rata-rata pertanyaan orang, mohon maaf gitu, mentok, pusing, banyak hutang bingung, suaminya nyebelin bingung, istrinya ngeruwetin bingung, anaknya nggak bisa diatur bingung, tetangganya reseh bingung. Ini bahasanya orang zaman sekarang gitu ya. Di kantor banyak masalah, bingung. Satu kata gitu, bingung cari solusi. Ya, bingung cari solusi. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan harus disolusikan. Kalau kita bilang kamu hadir majelis, jawabannya saya ini ahli majelis, Bib. Kalau kita bilang kamu baca istighfar yang banyak, oh udah kebanyakan, Bib, masya Allah, udah kebanyakan, Bib. Kalau kita bilang kamu sholat hajat dan yang lain, udah saya jalankan, Bib. Kalau kita bilang kamu banyak baca surat Yasin, jangankan Yasin, Bib, khatmul Quran itu udah saya lakukan berkali-kali, tapi masih pusing, Bib. Ada enggak yang seperti ini? Ada kan ya? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam sebuah hadis, ini sekarang tanggal berapa ini? Jumadil akhir. Tanggal berapa? Besok sudah masuk 20, berarti sekarang tanggal 20. Ya. 20 Jumadil akhir. Kalau saya nggak salah nanti dicek lagi. Saya ini juga nggak hafal peristiwa-peristiwa. Nenek saya itu lahirnya tanggal 20 Jumadil akhir. Kenal nenek saya? Kalau nggak kenal keterlaluan. Asli kalau nggak kenal keterlaluan. Nenek saya namanya Fatimah Az-Zahra, putranya Nabi Muhammad SAW, putrinya Nabi Muhammad SAW. Itu nenek saya. Ini tanggal 20 kalau saya nggak salah ya. Nah, kadang cucu kan juga salah tanggal, wajar tuh ya. Cucunya juga nggak jelas. Cucunya nggak jelas. Itu nenek saya kalau nggak salah lahir 20 Jumadil akhir. Malam ini bergeser ke maghrib kan sudah mulai tanggal 20 Jumadil akhir. Maka saya akan mengenang wasiatnya Nabi Muhammad SAW untuk nenek saya, untuk putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ucapkan wahai Fatimah, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun riwayatnya beda-beda. Ada ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kemudian langsung aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau diterjemahkan bebas, kalimat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Nah, ini menarik ya. Saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Kapan terakhir kali kita panggil anak kita, putra atau putri kita, kemudian kita ngomong begini, nak, jangan lupa ya, kalau habis sholat subuh sama habis sholat maghrib atau pagi sama sore, jangan lupa baca doa ini. Ini doa favoritnya ibu, ini doa favoritnya ayah. Baca doa ini, insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Ayo dibaca, diapalin. Kapan terakhir kali, Bu? Kok wajah diem semua, kenapa? Belum pernah? Belum pernah? Ya udah, jangan nanti malam deh. Besok ya, cari dulu doanya. Nah, Bapak Ibu apalin dulu, baru anaknya suruh ngapalin. Jangan nanti giliran, jangan lupa ya, baca doa ini. Doanya apa? Sebentar, lihat Google dulu. Sebentar, jangan gitu. Kita hafalkan dulu doa-doa yang bisa kita wasiatkan untuk putra-putri kita. Karena hadiah terbaik seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah ilmu, adalah doa. Maka hadiah terbaik kepada anak adalah bekali ilmu akhirat. Kasih dia amalan, kasih dia zikir, kasih dia doa. Itu akan jadi bekal yang abadi selama-lamanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun beliau pembuka
Surga nggak akan bisa dimasukin siapapun kalau belum dimasukin oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang punya kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi Rasul rajin ngomong pada keluarganya, baca ini, baca ini, baca ini, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Sementara kita nggak punya pembuka kuncinya surga kecuali nunut Nabi Muhammad SAW. Kita yang ada sama anak, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa bersihkan tempat tidur, jangan lupa olahraga, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Tapi kurang muncul, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini. Itu hampir tidak muncul dari lisan kita. Bukan nggak pernah, yang mungkin pernah, tapi ya presentasinya sangat minim. Betul atau betul? Ya nggak betul juga nggak apa-apa, tapi saya yakin betul. Ini karena berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Saya kan orang lapangan, kumpul dengan masyarakat. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segala sesuatu sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum. Manggil Allah dengan panggilan yang sangat indah, yang Allah ajarkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Setelah panggil Allah, baru kemudian minta. Panggil Allahnya dulu, baru kemudian minta. Birahmatika astaghith. Astaghith itu kalau bahasa Indonesianya istighothah. Kita kalau istighothah kan sudah kenal ya. Istighothah kubro, artinya kumpul bareng-bareng, betul-betul doa, zikir, minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab kita bilang aghithni, tolong saya, please help me. Artinya dalam kondisi yang sangat terdesak dan butuh bantuan, emergency. Itu dengan kata-kata istighothah. Ghauth, ya, aghithni, ini emergency. Kalau nggak emergency, nggak tahu darurat, biasanya ini gitu ya. Lebih itu nanti-nanti masih nggak jadi masalah, nggak langsung. Tapi kalau udah akhir nih, orangnya udah mau tenggelam, tangannya sudah dikeluarin, ya cuman tangan yang kelihatan, tolong saya, tolong saya. Nah ini kalimatnya akhir nih. Rasul mengajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Duhai Allah yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segalanya sendiri, aku minta tolong kepadamu membawa kasih sayangmu. Jadi demi kasih sayangmu ya Allah, demi engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, engkau rahmatmu mendahului amarahmu, rahmatmu meredam amarahmu. Demi semua itu ya Allah, tolong saya. Jangan lihat diri saya banyak dosa, jangan lihat diri saya nggak layak. Memang saya nggak layak. Saya banyak dosa, memang saya banyak dosa. Tapi ini saya minta tolong dengan engkau kedepankan kasih sayangmu ya Rabb. Tunjukkan kasih sayangmu, tolong saya. Birahmatika astaghith. Nah kemudian, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sedetik pun jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri. Jangan serahkan urusan itu untuk kuurus sendiri sedetik pun. Jadi minta setiap saat urusannya diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan sedetik pun aku ngurus sendiri. Engkau yang ngurus ya Rabb, engkau yang bereskan ya Allah. Nah, insya Allah 7 menit kita akan bahas ini, karena saya sudah bicara 15 menit. Gak terasa 15 menit. Terlampau cepat ya, ternyata 15 menit. Terasa enggak 15 menit? Enggak, ya inilah wali-wali itu Masya Allah. Ya jelas loh, diajak ngomong begini, ya 15 menit tidak terasa. Biasanya yang nggak terasa kan yang nonton drama-drama itu. Oh kok udah habis gitu kan. Alhamdulillah kalau antum udah bisa memenangkan persaingan. Pengajian kok rasanya 15 menit tidak terasa. Lanjut dikit lagi, boleh? Ya. Ini intinya ilmu di sini. Intinya ilmu yang mau saya sampaikan. Tapi tolong kita ngobrol santai ya, dijawab sejujur-jujurnya. Benda yang paling berat di sini yang kelihatan mata mimbar ini kelihatannya berat sekali ya. Kelihatannya aja. Belum tentu berat juga kan ya.
Kadang-kadang kita kan tertipu sama penampakan ya. Kelihatannya berat, tapi memang ini dari kayu berat. Kalau ada bocah anak saya ya, umurnya 8 tahun atau anak antum umurnya 7 tahun. Kemudian kita perintahkan sang anak, tolong nih mimbarnya kamu angkat nak. Mimbarnya kamu angkat nak. Tolong mimbarnya diangkat. Anak tadi kan sadar diri ya. Ayah, saya nggak kuat ngangkat mimbar itu. Ayah kan sayang sama saya. Tolong ayah, demi sayangku, demi sayangmu padaku, demi sayangmu padaku, jangan biarkan aku ngangkat mimbar ini sendirian. Jangan pasrahkan ini padaku ya ayah, wahai ayah. Tolong ayah panggilkan itu mas-mas yang membantu di rumah sini, 5 orang, biar mereka yang ngangkat. Aku saja yang melihat, mereka yang ngangkat. Boleh enggak anak ibu, anak bapak ngomong begitu? Boleh kan? Kenapa boleh ngomong seperti itu? Karena percaya ayahnya sayang. Karena percaya ayahnya sayang. Yang pertama itu. Yang kedua, percaya ayahnya punya wewenang untuk memerintahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan ayahnya di rumah itu. Betul atau betul? Sehingga ketika anak percaya ayahnya punya kuasa terhadap karyawan untuk memerintahkan karyawan, anak yang pandai cukup minta tolong pada ayahnya, please ayah, pakai karyawanmu untuk membantu aku melaksanakan perintahmu, membereskan apa yang engkau bebankan kepadaku. Betul atau betul? Maka ayah tadi begitu disinggung, ayah kan sayang sama aku. Jawabannya, of course, tentu. Yang paling sayang sama kamu ya aku, bapakmu, bukan bapaknya orang lain. Maka ayahnya ngomong, nih kan kutunjukkan sayangku padamu. Fulan. Panggil bukan cuma 5 orang, 10 orang. Angkat ini, pindahkan ke sana. Dengan bangga sang ayah menunjukkan pada anak. Betul atau betul? Oke, hidup itu sesimpel itu. Hidup itu sesimpel itu. Cuman nih ada yang namanya divisi anti doa yang dibuat oleh setan. Jadi setan tuh punya divisi khusus namanya divisi anti doa. Nih setan tuh kan ada ya, divisi rumah tangga ada sendiri. Ya, divisi mabuk ada sendiri. Divisi zina ada sendiri. Tapi setan punya divisi anti doa yang memasukkan ke kepala umat Nabi Muhammad SAW agar tidak berdoa. Atau kalau berdoa, jangan sampai mempercayai doa. Oke, saya mau nanya nih sekarang. Ini kok wajahnya tegang semua kenapa? Senyum dikit kali gitu ya. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yang punya hutang angkat tangan. Ya, ayo ngangkat tangan, jangan malu. Punya hutang siapa tahu nanti kalau angkat tangan temennya lihat, ternyata dia punya hutang, dibayarin kan lumayan. Ya, ngapain malu ya? Punya hutang, iya masing-masing kan punya hutang. Itu kalau yang tinggal di perumahan, itu kan bayarnya PDAM belakangan tuh ya. Pakai duluan, bayar belakangan. Betul tuh. Iya seperti itu. Di negara PDAM kita pakai dulu, bayarnya belakangan. Listrik yang nggak pakai token, listriknya nggak pakai token, pakai dulu, bayarnya belakangan. Berarti hutang atau nggak hutang itu? Hutang. Beli mobil ngangsur, itu hutang nggak tuh? Hutang, pakai dulu, bayarnya belakangan. Jadi ya saya yakin nih 99,9999% punya hutang. Di antara orang yang berhutang, ada yang pusing. Pertanyaan saya, banyak atau ada? Nah ini pelaku mulai ngaku. Banyak yang pusing. Pusing kenapa? Mau bayar hutang, nggak punya sesuatu yang digunakan untuk bayar hutang. Betul? Oke, saat itu seharusnya kita kan cari solusi, betul? Solusi agar hutang saya bisa terlunaskan, benar? Nah, biasanya yang dipikir apa? Duit. Nah, kalau duit mulai lihat, kalungnya istri masih ada enggak ya? Ini kalung nyonya bisa dijual. Ternyata udah enggak ada yang bisa dijual. Mulai lihat temennya, siapa yang bisa dihutangin? Ternyata
masih punya hutang sama semua temennya, belum ada yang dibayar. Mentok, sumber penghasilan zero, sementara hutangnya banyak. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Ini wajar nih manusia pusing, karena pola berpikirnya memang salah. Pola berpikirnya salah, jadinya pusing. Kata mentok itu nggak ada. Untuk mukmin itu nggak ada judul mentok, nggak ada. Jalan buntu nggak ada. Mentok itu hanya satu, akhirat. Itu mentok. Setelah sampai akhirat, akhir nggak ada lagi ya. Setelah surga ya nggak ada, ya surga selama-lamanya di sana, mentok. Habis. Tapi kalau hutang, masalah, nggak ada judulnya, udah mentok, nggak ada. Yang ada pikiranmu buntu. Betul. Karena kamu pakai pikiranmu sendiri, mikir sendiri, usaha sendiri, mengutamakan kemampuan sendiri, merasa dirimu Tuhan yang menguasai jagat raya ini, sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu. Maka dibuat blok, ayo mikir apa lagi? Mentok. Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala dan paham apa itu yang namanya hidup. Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Maka konsep yang paling sederhana, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ketika mau berhutang, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau hutang, tolong nanti lunaskan hutang saya ya Allah dengan mudah. Sekarang yang mau hutang nggak izin sama Allah, begitu mau hutang, lihat aset yang dimiliki. Betul, betul. Lihat kolega yang dimiliki. Lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti kalau kepepet. Lupa kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awal ketika berusaha sudah salah, karena menyandarkan semua usahanya kepada makhluk, kepada ciptaan yang lemah, bukan kepada maha pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah cuma Allah yang ada, Allah yang esa. Hanya Allah tempat berharap, bergantungnya segala sesuatu. Nah, alhamdulillah Allah tuh maha baik. Kirimkan utusan, ngajarin kita semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Gak berhenti di la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah, tapi Allahnya kasih utusan untuk menjelaskan semua kebutuhanmu. Semua yang menjadi harapanmu, semua menjadi keinginanmu, cara menggapainya bagaimana, biar selamat caranya bagaimana. Allah kirim utusan 100%, semua perbuatan dan ucapan dan diamnya utusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, diamnya, gerakannya, semua adalah wahyu ilahi. Jadi gak mungkin salah. Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Begitu punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma ya Allah, saya punya hutang, saya punya suami nyebelin, saya punya istri yang gak bisa denger ucapan saya punya anak yang perilakunya udah kelewat batas, saya punya masalah di kantor, saya punya. Pertanyaan saya, ucapan kita yang seperti itu sebetulnya sama enggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya, sama enggak? Sama. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya segala sesuatu, la ilaha illallah, maha kuasa, maha bisa, dan aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan sama Allah. Saya enggak bisa ya Allah. Saya usaha. Seperti yang kau perintahkan, saya akan terus berusaha. Tapi jujur, saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong ya Allah, bla 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 bla. Sekarang saya mau nanya, semua yang di jagat raya itu dalam genggaman siapa? Allah. Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, ud'uni astajib lakum.
panggil aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali, ya hayyu ya qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbi inni ya Rabbana, manggil Allahnya dulu. Allah. Nggak ada doa ujuk-ujuk. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabb ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali Dia. Pede. Allahumma. Begitu kita bilang Allahumma, langsung jawabannya. Labbaik abdi. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab bla 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 bla. Allah bilang astajib lakum. Jangan khawatir. Semua permintaanmu, permohonanmu aku jawab. Aku jawab. Anak tadi ngomong sama ayahnya, ayah perintahkan mas itu. Bapaknya ngomong, oke nak, deal, selesai. Anak tadi yang nyantai aja, udah masalah udah diurus sama ayah. Dia nggak akan nanya berkali-kali, ayah masnya udah dipanggil belum ayah? Ayah nih masnya kok nggak kelihatan, mana sih ayah? Ayah bisa nggak sih manggil mas tadi itu? Bisa nggak sih ayah? Nggak nanya, karena apa? Percaya sama ayahnya. Nah, sementara kita ngakunya percaya sama Allah, nanya melulu, kabul nggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan ya? Terwujud nggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kabul nggak? Karena nggak percaya, ya Allah tolak urusan diri. Kamu nggak percaya sama aku, kamu nggak trust sama aku. Ikhwani rahimakumullah. Lah itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa, setan yang bisikin, emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong kamu? Nggak bisa, kamu harus berusaha. Nggak berusaha ya nggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin, usahamu udah mentok, nggak ada jalan keluar, mau usaha apa lagi? Jadi ya doamu ya percuma, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ngomong nggak ada usaha yang bisa kamu lakukan kok. Kamu udah mentok, blung, akhirnya diem, merenung, mata mendelik. Diajak ngomong diem, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya, udah cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK, SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini. Ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, kok nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha, usaha nggak lahir. Aku masih kecil aja udah tengkurap, modalku cuman ibuku datang. Tengkurap ini nggak telentang tengkurap. Ini kalau nggak ditolong aku mati. Nah, modalku cuman langsung ibuku datang ditolong. Masa sekarang aku nggak awet manggil Allah nggak ditolong? Emang kamu siapa? Kurang ajar. Minggir kamu, setan kurang ajar. Kalau setannya manusia jangan dibegituin. Setan minggir kamu, jangan. Wah nanti jadi masalah itu, nanti jadi masalah itu. Cukup di hati, di pikiran. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan enak tinggal ngomong. Ud'uni astajib lakum.